Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Jainab dengan NIM 2210912220022 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan di dalam bidang kesehatan masyarakat memiliki kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Apa aja ya yang ada di dalam kompetensinya? Yuk simak videonya. Calon sarjana kesehatan masyarakat memiliki 8 kompetensi utama, yaitu 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau disebut analysis and assessment. Yang kedua, ialah kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan perencanaan program kesehatan atau disebut policy development and program planning. Yang ketiga ialah kemampuan untuk melakukan komunikasi atau disebut communication skill. Yang keempat adalah kemampuan untuk memahami budaya lokal atau yang disebut dengan cultural competency atau local wisdom. Yang kelima ialah kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan community dimension of practice. Yang keenam ialah memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat atau disebut basic public health science. Yang ketujuh ialah kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana atau disebut financial planning and management. Yang kedelapan ialah kemampuan untuk memimpin dan berpikir sistem atau disebut leadership and system thinking atau disebut total system. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu kompetensi tadi, yaitu 1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisa atau disebut analysis and assessment. Apa saja yang termuat di dalamnya? Yang pertama yaitu mampu mendefinisikan masalah secara tepat. Artinya, seseorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mendefinisikan suatu masalah yang terjadi pada suatu komunitas masyarakat. Yang kedua, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data. Artinya, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menentukan kegunaan dari suatu data yang ada dan memanfaatkan keterbatasan data. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi. Artinya, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu mengidentifikasi data dengan metode yang relevan sebagai sumber informasi. Seperti yang kita tahu, sarjana kesehatan masyarakat harus bisa memanfaatkan informasi yang ada untuk kesehatan masyarakat. Yang keempat ialah mampu menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi. Artinya, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki etika dalam mengumpulkan suatu data atau informasi. Yang kelima ialah mampu membuat inferensi yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif. Artinya, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus bisa mengelola data yang relevan baik dalam kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam ialah mampu mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan risiko dan keuntungan. Artinya, seorang lulusan kesehatan masyarakat harus berani mengambil suatu data yang relevan dan memahami risiko dan keuntungannya. Yang ketujuh ialah mampu menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi.
Artinya, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu melakukan proses pengumpulan suatu data dengan teknologi yang sedang digunakan pada zaman sekarang. Sekian informasi yang telah saya jelaskan tentang kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Ternyata banyak sekali keunggulan yang ada di dalam satu kompetensi tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.